Selamat malam. Saya Panembahan Dr. Misti, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun, aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Podcast Satu Suro bersama Misti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Selamat malam para sahabat Satu Suro Activity. Malam hari ini saya bersama dengan YouTuber horor terkenal cewek, namanya Kak Eca Yusia. Pada malam hari ini kita spotnya lagi di rumah Terbengkalai di Surabaya, di daerah Anjasmoro. Malam hari ini Mbak Eca ingin bercerita mengenai pengalaman mistisnya, malam spiritualnya, masa di waktu kecilnya. Betul. Monggo Mbak Eca, waktu dan tempatnya dipersilakan. Salam monggo, salam buka dulu, salam ke teman-teman Satu Suro Activity. Menyapa malam teman-teman Satu Suro Activity. Perkenalkan, nama saya Eca. Assalamualaikum sebelumnya. Ya, di sini aku mau berbagi cerita pengalaman pribadi aku dari kecil sampai udah besar juga sih. Oke. Jadi aku mulai dari awal aku kecil. Ya, boleh Eca. Jadi waktu aku umur 5 tahun, itu tuh aku bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi pada saat itu awal mulanya itu pada saat aku umur 5 tahun. Jadi pas umur 5 tahun itu gak tahu kenapa setiap azan maghrib itu tuh aku tuh nggak mau di rumah. Jadi kalau misalkan orang tua aku nyuruh masuk ke dalam rumah, kan katanya orang tua kan anak kecil nggak boleh nih main di tempat di luar gitu ya. Ya, maghrib betul. Nah kalau aku tuh lebih suka main di luar gitu pada saat maghrib. Nah aku tuh kalau main keluar itu setelah maghrib, biasanya habis main sama temen aku, jadi rumahku tuh ada lapangan bola, di sana ada perkebunan bambu. Aku lari ke sana. Nah, lari ke sana, dan yang di sana tuh yang aku lihat tuh adalah seorang nenek-nenek, rambutnya panjang, pakai kebaya begitu. Terus maaf ya, ini gua dadanya besar, sampai mencintai gitu. Dan yang katanya kalau sekarang itu orang bilang wewe gombel ya. Jadi aku lihat di sana tuh kayak banyak banget anak-anak kecil seumuran aku yang senang main di situ. Gitu. Nah makanya aku setiap maghrib itu kayak tertarik untuk udah stay di situ. Di situ. Jadi kalau aku udah kesana setiap maghrib, itu aku pulangnya besok subuh, azan subuh. Iya. Berarti Mbak Eca diajak ke alamnya mereka dong kalau gitu? Iya, pada saat itu sih aku merasanya ya aku main di situ. Gitu. Tapi kalau untuk orang yang normal, itu melihat aku ya udah sendirian di situ, padahal nggak ngapa-ngapain, hanya diam. Padahal tapi kalau yang aku rasakan itu aku main, gitu. Jadi sebelum azan subuh tiba, itu aku nggak mau pulang. Tunggu sampai azan subuhnya selesai, baru aku pulang. Dan itu berkelanjutan tahun demi tahun seperti itu, sampai aku umur 12 tahun. Iya. Oke teman-teman, ini mereka mau coba berinteraksi, menunjukkan kalau mereka itu sedang ada menunjukkan ini. Oke, kita lanjut lagi Mbak Cira. Iya, banyak suara-suara. Nanti mereka tertarik untuk mendengarkan sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Udah tenang aja di situ ya, jangan macam-macam deh.
Oke. Lanjut baca. Iya, jadi tahun demi tahun itu lanjut sama aku. Nah setiap harinya pun aku seperti itu mas. Jadi kalau aku jalan pas mau azan maghrib, itu biasanya kan aku nggak mau pulang. Jadi aku punya tetangga biasanya yang kayak peduli sama keluarga aku gitu kan. Coba deh anaknya saya bawa jalan-jalan. Terus siapa tahu dengan jalan-jalan ini anaknya mau baik terus mau pulang. Gitu. Tapi ternyata sudah diusahain sama tetangga aku gitu. Ternyata aku tetap nggak mau pulang. Kamu tetap nggak mau pulang. Ya nggak mau pulang. Di jalan itu malah aku jadi makin brutal. Betah di sana emang dikasih mainan apa kayak kecap seperti betah gitu atau gimana ya Cak? Jadi pada saat aku di pohon bambu itu, ya aku merasa kayak main sama anak-anak lain, main congklak, main bola bekel gitu. Jadi nggak ada waktu untuk kayak istirahat tidur, nggak ada. Nggak ada ya, jadi happy ya, enak ya main terus ya. Gitu kan. Terus ada yang merasa mengayomi si nenek-nenek itu, oke. ya kan. Terus pas tetangga aku ngajakin aku jalan itu, berusaha untuk biar aku lebih baik gitu. Ternyata aku makin brutal di jalan. Karena aku melihat tuh di sepanjang jalan, setiap aku keluar ke jalan raya itu aku melihat kayak banyak banget makhluk-makhluk yang kayak mukanya hancur, mukanya pokoknya banyak darah segala macam. Itu makin aku nggak mau gitu. Jadi aku maunya tuh yaudah pulang, aku pulang, tapi nggak pulang ke rumah, ke pohon bambu itu, gitu. Karena aku merasa nyaman di situ, aku nggak melihat sosok-sosok yang serem, aku hanya melihat teman-temanku yang di situ dan juga si nenek-nenek itu. Gitu. Nah, tapi aku nggak maksudnya kita tuh nggak selama aku main nggak makan. Oh nggak dihidangkan makanan itu nggak, minuman tuh nggak ya? Jadi aku hanya main aja. Oh itu. Gitu. Katanya sih kalau baby gombel dihidangkan makanan tuh ya, itu makanannya katanya berupa kotoran manusia. Serius mas? Iya, itu menurut orang beberapa orang ini sih yang pernah kejadian sih, bahwasanya kalau misalnya ada anak kecil di bawah sama baby gombel, itu biasanya anak kecilnya satu pertama dia itu melihat bahwa orang tua itu kurang perhatian sama si anak, katanya informasinya itu konon katanya seperti itu. Terus anak itu ditelantarkan, ya dipedulikan atau disakiti. Nah itu baby gombel itu bawa anak itu dulu untuk dirawat, dijaga, tetapi makanan yang dihidangkan konon katanya menurut yang saya sendiri juga cerita, saya sendiri kan juga peran spiritual Jawa ke Jawa itu ya, dari ibu yang saya itu konon katanya tuh makanan yang dihidangkan itu kalau anak kecil makan itu kayak roti, tapi sebenarnya dihidangkan itu kotoran manusia. Untungnya aku enggak mak. Ya, dan kalau misalnya dihidangkan mie itu, kalau orang lihat yang kita udah terbawa hipnotis itu mie, sebenarnya itu dimakan cacing gitu. Tapi untung Mbak Eca nggak dihidangkan makanan itu ya? Enggak, hanya main aja ya. Oke. Gitu. Nah terus setelah aku umur 12 tahun, akhirnya dicoba sama tante aku sama keluarga besar lah ya, untuk dibawa ke psikiater. Ternyata kata psikiater ini aku tuh nggak ada kelainan jiwa atau apa. Nah akhirnya setelah berusaha ke psikiater, akhirnya aku dibawa nih ke orang pintar, yang kita sebut paranormal ya. Gitu. Akhirnya aku di situ kayak yang dimandikan, terus dibaca-bacain apalah, nggak ngerti aku ya. Dan punggungku tuh kayak ditulis-tulis kayak tulisan Jawa, tapi kayak nggak ngerti juga sih aku sih, pokoknya coret-coretan gitu yang pakai tinta merah atau apa. Nah setelah itu aku nggak bisa melihat tuh. Nah aku pikir dengan ditutup aku bakal nggak bisa melihat lagi, nggak bisa berkomunikasi lagi sama makhluk astral. Tapi ternyata bisa gitu. Masih bisa. Ternyata itu kejadian sama aku pas aku umur ya mau menjelang 20 tahun lah. Jadi pada saat itu aku mau ngelamar kerja. Akhirnya aku kumpul ke rumah teman yang mau sama-sama interview, nginep di situ. Pada saat aku datang ke sana, itu pas menjelang maghrib juga. Jadi pas aku datang jam 5, jam 6 disuguhin makan, tiba-tiba leherku kayak kecekek. Gitu. Kayak kecekek, gak bisa makan, mau muntah juga gak bisa. Jadi kayak kesenggak makanan di sini. Itu tapi bukan keselak. Keselak ya? Bukan. Iya, ada kerasa gitu, itu ya? Kerasa. Kok kayak mau muntah tapi gak bisa. Dan pada saat itu akhirnya aku gak sadarkan diri tuh mas. Habis azan maghrib. Azan maghrib. Habis azan maghrib aku gak sadarkan diri sampai
pada akhirnya pada saat itu ada teman-teman aku lain kan di situ. Nah aku nggak sadarkan diri, temanku ini ada yang merekod. Rekam ya. Nah ngerekam itu biar aku tuh tahu apa yang terjadi sama diri aku pada saat itu. Aku kesurupan situ ternyata dan akhirnya dipanggil sama paranormal nih. Iya. Awalnya satu paranormalnya, ternyata nggak bisa keluar. Oh. Berlanjutlah itu ke paranormal 1, 2, 3 sampai 5 orang. Wow. Nah Ilmunya kalah paranormalnya sama jinnya. Gak juga ya. Pada saat itu aku nggak sadarkan diri pokoknya. Nah setelah itu di situ tuh aku kayak nari gitu kan, nari terus tiba-tiba aku kayak nyanyi sendiri, tiba-tiba nanti berubah lagi menjadi kayak brutal, ngamuk, gak karuan, terus nangis gitu kan kayak kayak gitu tiba-tiba. Dan akhirnya pada saat itu jam 12 malam baru mau keluar. Jinnya tadi ya. Iya, akhirnya mau keluar jam 12 malam dan ternyata kata si paranormal ini aku tuh kerasukan 4 jin. Wow, banyak banget. Satu itu memang dari tempat rumah temanku itu nggak suka. Yang kedua itu kiriman dari orang yang nggak suka. Yang ketiga itu memang dari ya mungkin nggak tahu ya, ada yang suka mungkin di jalan gitu kan marah. Sama yang satu lagi ini bawaan dari keluarga dulu. Kodam nanti, kodamnya dulu ya, kodamnya dulu. Ya, jadi ada kodam yang pengen bawa aku lah. Jadi kayak mungkin ya saya juga nggak tahu juga. Mungkin kalau dari rekodan teman aku tuh dia ngomong bahwa saya suka sama anak ini, saya mau bawa. Wah, kalau dibawa nanti. Itu raganya ya. Raganya mau saya bawa gitu. Jadi gimana ya, saya ngeri. pokoknya ngeri banget deh. Wah. Kayak dia tuh mau bawa saya aja gitu. Nah itu yang waktu makin jin tadi bawa raganya itu jinnya tuh jin sosok jinnya laki-laki atau perempuan atau gimana ya? Semuanya perempuan. Kecuali kecuali yang kedua ya, yang kiriman. Yang kiriman. Kalau yang kiriman itu serem sih. Apa tuh? Kalau yang aku lihat dari video ya, itu kayak apa tuh, kayak melet-melet gitu. Kayak melet-melet gitu, terus kayak ngomong. Tapi ngomong itu kayak nggak jelas, patah-patah. Pokoknya saya ada orang yang nyuruh dia untuk ngerasukin ke aku biar aku sakit gitu. Kalau dicari tahu sih pada saat itu, jadi ada laki-laki teman aku tuh nggak suka sama aku, kayak aku mau dibuat sakit terus meninggal. Wah, jahat banget ya. Gitu. Tapi untungnya karena mungkin imanku kuat, jadinya hanya dibenteng sama badan. Ya. Iya, nggak sampai aku sakit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi pertolongan lah sama Tuhan ya, sama Allah ya. Gitu. Nah, setelah kejadian kesurupan itu akhirnya ditutup kembali. Tapi si paranormal ini bilang pada saat itu, kamu memang nggak bisa melihat lagi, tapi kalau kamu ke tempat-tempat yang horor, itu kamu bakal bisa kayak merasakan entah panas, entah pusing, entah tiba-tiba mual, entah kesurupan lagi. Itu kamu masih bisa, tapi kecil kemungkinan kalau kamu bakal kesurupan, tapi merasakan pasti ada gitu. Nah makanya itu aku jadi ghoster nih sekarang. Gitu ceritanya. Jadi penasaran ya. Iya, jadi aku penasaran pada saat itu. Oh iya, aku dulu pernah ingat nih ada seseorang yang bilang katanya aku nggak bisa lihat lagi, aku hanya bisa merasakan. Coba aku ke explore gitu. Makanya aku coba-coba tuh. Ternyata benar, aku hanya bisa merasakan gitu, nggak lihat sih, cuma sekelebat-sekelebat aja. Sekelebat aja ya. Iya kayak gitu. Tapi sih biasanya nanti nggak tahu ya, mungkin di umur berapa nanti biasanya bisa laki-laki bisa ngeliat lagi sih Mbak. Aduh jangan deh. Kayak gitu sih. Aku takut soalnya, bukan takut sih ya, mungkin kalau dulu bisa ngeliat terus ditutup karena udah lama mungkin ya. Jadi kalau misalkan nanti dilatih lagi untuk ngebuka, kayaknya mungkin akan takut gitu. Makanya aku lebih baik ya udah apa adanya aja sekarang gitu. Tapi gak ada dilatih sih, biasanya nanti lama-lama sih nongol sendiri sih, seperti itu biasanya. Karena ya udah ada bawaan dari keturunan ya, dari kodamnya lu sendiri juga baca sepertinya ya memang diberi untuk bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat kayak gitu sih. Tinggal dikontrol aja sih Mbak gitu. Ya. Tapi aku juga sekarang tuh sering banget kayak mendengar
Ya, kadang-kadang aku kalau lagi sendirian, pikiranku lagi kosong, misalkan aku lagi stres gitu, tiba-tiba aku kayak bengong gitu. Suka aja kadang-kadang ada yang mau berbicara, tapi aku tuh dengernya nggak jelas. Dengung kayak gitu atau gimana, Mbak? Enggak, kayak ada yang bisikin di kupingku tuh. Jadi kayak, tapi aku nggak tahu dia ngomong apa. Gitu. Tiba-tiba sadar lagi. Kadang-kadang kalau aku lagi diam kayak gini, biasanya aku sering gini. Nah itu biasanya ada yang bisikin tuh. Ada yang bisikin sesuatu. Biasanya aku suka gitu. Jadi kayak badan kesetrum gitu lah. Tapi sebenarnya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya gitu. Kalau saat ini aku merasakan yang nggak enak di area situ. area situ aja ya. Nggak ada yang kayak lagi kayak ada yang nggak ada ya. Nggak ada. Cuman aku nggak ada merinding parah gitu. Merasakan itu sih. Oke. Ada lagi ditanya Kak Ica yang ini apa aja itu aja yang mau disampaikan? Sebenarnya saya punya pengalaman sama temen sih, tapi nanti teman aja lah yang cerita ya kan. Baca gede, oke. Nanti bosan lagi di saya nih. Ceritanya wah benar-benar mengerikan ceritanya Mbak Eca, pengalamannya dia yang di awal dia punya kemampuan bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, akhirnya sama Mbak Eca dikunci agar bisa tidak melihat hal seperti itu lagi. Pengalamannya dia waktu kecil wah sangat-sangat menyeramkan ya, diajak main sama wewe gombel. Wah keren bener-bener. Kalau anak kecil mungkin Mbak Eca udah pada lari mungkin ya ini. Iya. Ini Mbak Eca luar biasa ini. Tapi apa ya? Karena mungkin aku dibesarkan sama keluarga yang nggak percaya, bukan nggak percaya sih, lebih yang masa bodoh sama masalah kayak gitu. Jadi kayak ya udah ditutup biar nggak bisa melihat. Mungkin kalau misalkan ada keluarga, mungkin teman-teman yang ada di rumah misalkan dikasih gift gitu ya, bisa melihat, terus keluarga pun menerima, kalau dilatih tuh bagus jadinya. Jadi mungkin bisa membantu orang lain gitu kan. Karena orang yang mendapatkan gift itu dari Allah gitu, dari Tuhan gitu ya. Kalau misalkan itu dilatih dengan baik, dipergunakan untuk hal-hal baik, bisa ngebantu orang, misalkan orang sakit, kesurupan atau apa gitu kan bisa dibantu. Iya, betul. Ya, intinya bersyukur aja lah hidup ya, ini ya. Bersyukur dijalanin aja. Mungkin kalau aku kurang bersyukur, jadi aku tutup aja deh. Oke, Mbak Eca masih. Itu ada suara makhluk si heli. Guguk. Nah, oke, terima kasih Mbak Eca, cerita mistisnya, cerita pengalaman di mistis horornya di Satu Suro Activity. Makasih banget, ceritanya sangat-sangat mengerikan, bikin merinding. Ini di segmen kita boring ya, obrolan merinding nih, cocok banget ini. Oke, terima kasih sahabat Satu Suro Activity. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Satu Suro Activity. Ini segmen boring, obrolan merinding. Oke, sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahayu. Bye. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu.